Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahun ini tema kita di GBI Cisama Batu Sibau yaitu Growing Up atau bertumbuh dewasa. Sesuai dengan firman Tuhan, baik di dalam Korintus, di dalam Efesus, di mana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa di dalam pemikiran. Bahkan ketika Tuhan menyediakan alat-alat dalam gerejanya, itu untuk satu tujuan supaya umatnya dewasa. Efesus pasal 4 ayat 13. Nah, kalau dibaca ini mulai ayat 11, coba melihat 11. Biar kita melihatnya. Dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, maksudnya di dalam gerejanya, baik pemberita-pemberita Injil atau penginjil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, guru maksudnya saudara. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, artinya jemaat Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan menyediakan bagi gerejanya gembala, pemberita Injil, guru, nabi, rasul. Tujuannya itu supaya gerejanya memiliki pengenalan yang benar akan Kristus dan mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Oleh karenanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, janganlah kamu menjadi anak-anak di dalam pemikiran, tetapi hendaklah kamu menjadi orang dewasa. Bapak Ibu, ketika saya berdoa tentang tema ini, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa kedewasaan ini erat sekali hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Atau kedewasaan ini berhubungan erat dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita dan bagaimana Dia memberikannya kepada kita. Sampai saya diberikan contoh dan analogi Bapak Ibu, ketika kita memiliki dua orang anak, satu usia 5 tahun, satu usia 10 tahun atau 11 tahun, kita akan sangat berbeda memperlakukan mereka. Kita akan sangat berbeda mempercayakan sesuatu kepada mereka. Tidak sama kepercayaan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun dan dengan anak usia 10 tahun. Termasuk di dalam memberikan berkat. Tidak sama berkat yang kita percayakan kepada anak yang usia 5 tahun dengan usia yang 10 tahun, enggak sama. Apalagi dia udah beranjak menjadi SMA, enggak sama. Yang lebih dewasa selalu memperoleh porsi yang lebih besar. Itu artinya Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Tapi bagaimana kita mengalaminya, melihatnya, menerimanya dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan pelit, bukan Tuhan membeda-bedakan. Tetapi tingkat kedewasaan kitalah yang membuat sebuah perbedaan itu. Oleh karenanya kita akan terus belajar tentang growing up ini, bertumbuh menjadi dewasa. Ada 3 prinsip di dalam growing up. Yang pertama itu belajar. Belajar itu artinya belajar secara langsung di dalamnya. Itu berbicara prosesnya yang dilakukan tentang belajar kebenaran. Yang kedua, tertanam dalam kebenaran. Tertanam yang dimaksud di sini bukan sekedar dijatuhin benih, bukan. Tetapi menjadi bagian kebenaran itu menyatu dengan kita. Dan yang ketiga, taat di dalam kebenaran. Nah, 3 hal ini menjadi prinsip bagi kita untuk bisa terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh karenanya saat ini saya akan mendahulunya dengan sebuah tema kecil, yaitu hidup sebagai hamba kebenaran. Dan saya mengingatkan, perlu Bapak Ibu ingat bahwa growing ini merupakan salah satu value dari pelayanan kita. Ingat, value dari pelayanan kita akronimnya apa? GRACE. G-nya growing, R-nya responsible, A-nya accepting, C-nya care dan communicate, saudaraku ya. Terus
E-nya educate, mendidik. Nah, itu value daripada pelayanan kita. Dan kalau saat ini atau di tahun ini kita belajar tentang growing up adalah bagian dari nilai di dalam pelayanan kita. Kita lihat dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu ya. Saya bacakan yang nomor ayatnya ganjil, Bapak Ibu baca yang nomor ayatnya genap. Saya mulai dari ayat 15, dikatakan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. 1, 2, 3. Iya. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, 1, 2, 3 ya. Next. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20, 1, 2, 3 ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, 1, 2, 3 ya. Bersama-sama, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita mau belajar dulu. Next. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk hidup sebagai hamba kebenaran, supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama, menyerahkan anggota tubuh kita dikuasai kebenaran. Ayat 19 dikatakan demikian, perhatikan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab, perhatikan ini ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Perhatikan, menyerahkan, harus menyerahkan anggota tubuhmu kepada siapa? Kepada kebenaran. Next. Perhatikan kata sama seperti di dalam ayat itu tadi. Proses terbentuknya manusia baru di dalam diri kita adalah sama seperti proses terbentuknya manusia lama. Itu maksudnya. Maksud ayat itu. Atau kembali ke slide atas dulu. Kita mau lihat ya. Dikatakan demikian. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Artinya begini, manusia lama, kedagingan itu, kebiasaan buruk itu terbentuk karena kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita diperhamba oleh hal itu. Jadi Tuhan berkata sama prosesnya seperti itu karena kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba dari manusia lama, kesia-siaan. Kalau kamu mau jadi hamba kebenaran, kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu juga kepada kebenaran. Itu maksudnya. Next. Pelan-pelan saudara ya.
Jadi proses terbentuknya manusia lama adalah yang pertama. Karena kita begitu terikat oleh keinginan-keinginan ego kita. Kita begitu terikat dengan keinginan-keinginan kita yang sia-sia itu. Yang kedagingan itu, yang duniawi itu. Sehingga kita menyembah dan dikuasai oleh keyakinan yang salah. Kata menyembah di sini artinya menyerah kepada keinginan-keinginan itu. Sehingga kita dikuasai keinginan yang salah. Dan akhirnya kita mengabdi kepada ketidakbenaran tersebut berulang-ulang. Tanpa kita sadari, terbentuk dalam diri kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kita, yang membuat kita bergaya hidup seperti itu. Itu kata firman. Jadi enggak ada yang otomatis secara langsung. Enggak ada. Tapi itu diawali dari tindakan yang berulang-ulang. Apakah itu kita sadari atau tidak kita sadari, tapi kita lakukan terus. Dan akhirnya kita terikat. Kenapa begitu? Karena kita mencintainya. Kita terjebak di situ karena kita mencintai cara hidup itu. Tadi malam Bapak Ibu di doa mengakhiri tahun ya. Anak-anak Tuhan bersaksi di tempat ini. Sambil kita doa diberi kesempatan bersaksi, merefleksi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Masing-masing kita menceritakan dan saya bagikan juga ini sedikit tentang hal ini Bapak Ibu. Proses bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan itu diubahkan. Terus mempercayai Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hal-hal yang tidak baik itu adalah tidak baik. Baru akan terjadi perubahan. Selama kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang sifatnya daging dan egois itu sesuatu yang tidak baik dan kita menganggap itu normal, biasa-biasa kita akan tetap terikat di dalam hal itu. Tapi begitu kita menyadari bahwa ini enggak benar. Saudara, percayalah oleh pertolongan Roh Kudus kita akan berubah. Kita akan berubah dalam Tuhan. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama itu karena begitu terikat. Kita begitu terikat oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Ego kita itu. Apakah itu disadari atau tidak. Tapi itu terus berulang-ulang. Sehingga itu jadi kayak habit bagi kita saudara. Nah yang kedua. Kita mengabdikan diri terus menerus sampai kepercayaan yang salah tersebut menguasai penuh hidup kita. Dan akhirnya kita diperbudak olehnya. Kita mengabdikan diri, kita menghambakan diri, kita menjadi taat secara otomatis terhadap keinginan-keinginan itu. Sehingga kita menganggap itu sesuatu yang normal saja. Padahal sebenarnya itu enggak normal. Bapak Ibu, saya mau beritahu begini. Kehidupan anak Tuhan yang normal itu, mereka senang dekat dengan Tuhan. Itu yang Alkitab catat. Kehidupan yang normal dari kerohanian anak Tuhan itu, mereka senang ada bersama dengan Tuhan. Seperti yang Daud katakan dalam Mazmurnya. Dia berkata demikian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Refnya berkata begini, karena itu Mazmur Daud dijadikan jadi nyanyian. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kehidupan rohani yang normal dari anak Tuhan. Dan ada banyak Paulus
mengulas tentang sikap hati anak Tuhan yang ada dalam Tuhan. Anak Tuhan yang ada dalam Tuhan itu, yang normal itu, mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kerinduannya itu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya, berkata percaya kepada Tuhan, tapi tidak suka membangun hubungan dengan Tuhan, itu nggak normal. Tapi kalau saudara menganggap itu sesuatu yang normal, itulah yang buat saudara tetap begitu. Tidak pernah berubah. Ngerti nggak saudara? Nyambung nggak? Artinya begini, selama kita melihat sesuatu, kehidupan yang tidak normal itu adalah sesuatu yang normal bagi kita, kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran itu. Kita tidak akan pernah berubah, kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi seperti Yesus Kristus, nggak pernah. Karena apa? Bagi kita itu sesuatu yang normal. Sah-sah saja. Tapi perhatikan, tahun ini Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Tahun ini Tuhan mau, salah satu yang saya katakan tadi malam, kita melihat seperti cara Tuhan melihat. Jadi yang tidak normal bagi Tuhan seharusnya itu tidak normal bagi kita. Yang normal bagi Tuhan, itulah yang normal bagi kita. Amin. Amin. Kalau saudara tidak tertarik, bangun pagi-pagi berdoa mencari Tuhan, dan saudara menganggap itu sesuatu yang lumrah biasa, saudara tidak akan pernah bisa menjadi seperti Yesus. Nggak bisa. Kenapa? Karena kebiasaan Yesus itu bangun pagi-pagi berdoa, membangun hubungan dengan Bapaknya. Kalau kita mencintai ngelandau, kita tidak akan pernah bisa hidup seperti Kristus hidup. Tidak akan. Kenapa? Karena kehidupan yang ngelandau itu bukan Kristus. Ngerti saudara? Tapi kita berkata, oh enggak apa-apa, yang penting saya doa. Iya. Tapi saudara tahu, saya percaya tidak secara kebetulan, Yesus melakukan itu dan dicatat dalam Alkitab. Kalau itu tidak penting. Tapi karena itu penting, sehingga Yesus melakukannya supaya menjadi teladan bagi kita, dan itu di dalam Alkitab. Kenapa harus ditulis dalam Alkitab? Karena Yesus kan usia 33 tahun setengah aja. Selama 33,5 tahun aja ada di muka bumi ini. Jadi kita untuk belajar secara langsung kepada dia nggak mungkin. Makanya ditinggalkan firman untuk kita. Supaya kita belajar. Tapi kalau kita merasa, menganggap, tidak doa pagi, tidak bangun pagi mencari Tuhan, hal yang biasa, kita tidak akan pernah berubah menjadi seperti Yesus. Kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Tentu itu tidak terjadi seperti membalik telapak tangan. Ada disiplin-disiplin di sana. Kalau kita belajar kembali kepada para pakar perubahan. Kalau kita mau sesuatu itu, nilai-nilai yang baru muncul dalam diri kita, lakukan secara berturut-turut selama 6 hari. Tanpa pernah absen. Lakukan terus. Kebiasaan itu baru mulai tertanam. Kalau saudara melakukannya terus sampai 40 hari tidak pernah absen, berturut-turut, itu menjadi kebiasaan yang baru dalam diri saudara. Jadi perlu ada latihan. Perlu latih, perlu disiplin diri kita. Amin. Karena itu yang akan membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kenapa penting kita belajar hal ini? Ya karena Tuhan sebenarnya merencanakan hal-hal baik dalam diri kita. Amin. Tuhan sedang menyediakan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tapi dengar, Tuhan tidak bodoh. Tuhan sangat mengenali kita. Halo? Tuhan sangat tahu kapasitas kita. Tuhan sangat bisa membedakan siapa yang dewasa, siapa yang masih anak-anak. Dan ingat, Tuhan tidak akan percayakan sesuatu yang lebih besar kepada mereka yang masih anak-anak.
Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar kepada mereka yang Tuhan lihat memiliki jiwa, hati dan pikiran yang dewasa di dalam dia. Jadi yang pertama Bapak Ibu, menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada kebenaran. Latih saudara ya, serahkan. Berlatih. Karena dikatakan itu enggak terjadi begitu saja, tapi berproses, berulang-ulang terus kita lakukan. Sama seperti kita melakukan hal-hal yang salah itu. Sampai kita mencintainya. Lakukan lagi seperti itu untuk kebenaran. Sampai kebenaran itu menyatu dengan kita. Sampai kebenaran itu tertanam benar. Bukan sekedar tertanam, ditabur benih begini lalu tertanam, enggak. Tapi menyatu menjadi bagian. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Ketika kita tidak melakukannya, ada perasaan yang kurang dalam diri kita. Harus sampai seperti itu. Next. Yang kedua, jadikan Yesus dan kebenarannya menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang pertama itu Roma 6 ayat 19b tadi yang kita baca itu. Perhatikan dikatakan demikian. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya, artinya sama seperti itu. Nah itu maksudnya, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Artinya kita ini menjadi hamba kebenaran itu menjadi Tuhan kita. Itu maksudnya saudara. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Next. Di dalam Matius dikatakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi seorang yang hidup sebagai hamba kebenaran, kita harus buat pilihan dan ketetapan bahwa kita akan menjadikan kebenaran, akan menjadikan Yesus sebagai penguasa atas hidup kita. Baru kita bisa mengabdi. Kalau tidak, Yesus ini pernyataan ini, Yesus yang mengeluarkan ini. Enggak bisa. Kamu enggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jalan berbarengan. 50% daging, 50% roh. Enggak bisa, saudara. Itu namanya som-som kuku. Dan dalam kitab Wahyu jelas sekali, Tuhan mengatakan orang yang som-som kuku itu akan dimuntahkan. Alkitab itu sangat penuh dengan ketegasan-ketegasan. Oleh karenanya yang kedua, hal yang bisa kita lakukan supaya kita hidup sebagai hamba kebenaran, menjadikan kebenaran dan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Next. Proses terbentuknya penghambaan diri pada kebenaran sama dengan proses terbentuknya penghambaan diri pada dosa dan kecemaran. Kita harus mulai dari diri kita, bukan dari yang lain. Mulai dari diri kita, bangun dari diri kita. Siapa yang menjadi pusat dan tuan atau penguasa atas hidup kita? Ini dulu pertanyaannya. Ketika kita menjalani kehidupan ini, sebenarnya yang menjadi pusat kehidupan kita itu siapa? Yang menjadi tuan dalam kehidupan kita itu yang kita tetapkan siapa? Kristus atau keinginan kita? Jika Kristus menjadi pusat hidup kita Bapak Ibu, tentu kita akan menyerahkan diri kita kepada Dia. Ketika kita menyerahkan diri, menghambakan diri kepada Dia, maka perhatikan. Dia pasti menyatakan pikiran dan cara-cara hidup yang benar. Karena Dia melalui Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Coba buka ayat ini. Ayat yang sering sekali saya ungkapkan kepada saudara. Yohanes 16:13. Dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, siapa maksudnya? Ini roh kebenaran atau roh kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa saya benar-benar berpegang teguh pada sebuah pernyataan yang berkata demikian? Kalau ada hal-hal yang kita lihat, sekalipun itu terlihat sepertinya rohani benar,
tapi tidak memuliakan Tuhan. Endingnya jadi pemuliaan diri sendiri, itu bukan dari Tuhan. Ini dasarnya. Karena Roh Kudus tidak pernah memimpin orang-orang untuk memuliakan diri sendiri. Tapi pasti memuliakan Kristus dan menjadi seperti Kristus. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, salah satu fungsinya itu menuntun kita berjalan di dalam seluruh kebenaran Allah. Kalau kita memilih, kalau kita menetapkan hidup kita untuk tunduk kepada kebenaran, diperhamba oleh Kristus, maka Bapak Ibu, dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenarannya itu. Dia akan membawa kita berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya itu. Dan dia akan memberikan kepekaan di dalam roh kita. Ketika ada hal-hal yang menyamar seperti kelihatan rohani tapi sebenarnya muatannya tidak. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan kebenaran itu. Terbiasa kita. Jadi saudara nggak gampang ditipu, saudara nggak gampang dikibulin, karena saudara diberi kepekaan di dalam roh. Kalau kita menjadikan kebenaran dan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Tapi kalau tidak, susah kita membedakannya. Kita akan terjebak dan terjebak. Kita akan berkata, oh ini terlihat rohani. Padahal sebenarnya serigala berbulu domba, saudara. Ya, next. Setelah Kristus menyatakan kebenaran, kita harus melakukan peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis dengan doa firman. Artinya, naikkan doa-doa kita sesuai firman. Bukan sesuai selera kita. Untuk mematahkan dan menghancurkan kubu-kubu pikiran. Setelah peperangan rohani, biasanya pikiran-pikiran lama akan mencoba untuk kembali lagi. Banyak orang gagal di sini. Dipikir setelah di dalam Tuhan semua jadi beres. Semua kehidupan lama otomatis berlalu. Enggak begitu. Saya sudah jelaskan di tanggal 25 tentang kata bertobat, saudara. Ya, ada dua kata. Satu epistrope, itu artinya berbalik 180 derajat dari jalan dosa kepada Kristus. Tapi ada satu kata lagi, apa itu metanoia? Metanoia itu artinya perubahan paradigma, perubahan akal budi. Perubahan yang terjadi setiap hari dalam diri kita. Kalau epistrope itu cukup sekali dilakukan, karena itu hubungannya kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi metanoia hubungannya itu dengan kelakuan kita sehari-hari. Karena dia berbicara metanoia. Kata metamorfos itu berasal dari kata metanoia. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karenanya setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan harus bertobat setiap hari. Harus berubah setiap hari, saudara. Kenapa? Karena hari ini kita bisa rohani, nanti sore atau besok lah ya, karena hari ini. Besok kita bisa jadi rohana loh, saudara. Gak usah di dalam 2 hari yang berbeda, di dalam 1 hari. Saudara bangun pagi, saudara lagi on fire, hubungan saudara lagi baik dengan Tuhan. Begitu saudara keluar dari rumah, saudara diperhadapkan dengan seseorang yang sangat menjengkelkan. Tadi subuh saudara rohani, siang saudara sudah rohana. Itu perlu metanoia dalam kehidupan kita. Perlu perubahan itu. Itu harus kita lakukan. Karena perhatikan, tabiat lama itu kadang-kadang mau kembali. Pernah mengalami enggak Bapak Ibu? Saudara latar belakang dari orang tadinya yang suka mabuk, suka merokok. Begitu bertobat berhenti. Suatu waktu pengen benar. Kalau saudara enggak pernah mengalami, saudara hebat. Saya mau katakan saya berjuang mengalahkan itu. Berjuang. Ketika saya bertobat, lalu dikirim masuk sekolah Alkitab ke Jakarta. Lalu saya jalan-jalan mau beli keperluan kuliah.
di salah satu terminal terbesar di Jakarta. Saya lihat orang di sana main kolok-kolok. Sama main apa itu yang diputar-putar itu. Dalam hatiku begini, saya tahu rumusnya ini. Hampir saja saya main Ibu di situ. Rasanya tergiur benar. Dalam hatiku begini, orang-orang pada kalah, mau aja kalian dia kali. Kenapa begitu? Karena saya dari sana. Agak ngerti metodenya. Begitu diputar, saya udah tunjuk dalam hati, pasti jatuhnya di sana. Dan betul, yang lain pada salah. Ketika digoncang, kortok, plok, pilih. Dalam hatiku pasti di sini. Dan itu betul. Dan bergejolak pada saat itu. Tapi sekarang saya tahu saya siapa. Bukan lagi pemain kolok-kolok yang dulu. Tapi mantan pemain kolok-kolok yang sekarang ada di dalam Kristus. Oleh karenanya saya lakukan peperangan rohani. Caranya apa? Saya tinggalkan tempat itu, saudara. Saya tidak berbahasa roh sambil menontonnya, gitu. Tapi saya tinggalkan. Saya percaya kalau saya bahasa roh di situ dan tetap di situ menontonnya, lama-lama pasang juga saya, saudara. Jadi peperangan rohani yang terbaiknya itu saya tinggalkan tempat itu. Nah, itu jauh lebih aman. Nah, sama halnya dengan ini. Jangan pikir setelah kita di dalam Kristus, pikiran sia-sia itu akan hilang begitu aja. Enggak. Itu perlu diperangi karena suatu waktu di saat-saat kita mungkin lengah, bukan lengah lah, capek aja. Lagi bad mood, itu bisa muncul di pikiran kita. Tapi kita bersyukur. Di saat-saat seperti itu terjadi, ini yang harus kita lakukan. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus 10:5b, Paulus berkata demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Apa artinya itu? Next. Pikiran-pikiran yang muncul tersebut tidak boleh dibiarkan terus bertengger di pikiran kita. Sama seperti saya tadi itu. Nggak boleh. Kita harus segera menawannya, menguasai, menaklukkan dan membawanya kepada pikiran dan kebenaran Kristus. Kita harus menawannya dan menggantikan dengan pikiran-pikiran kebenaran Kristus. Paling tidak kita berkata demikian, hidup saya enggak di situ, sudah enggak di situ. Pikiran saya sudah enggak begitu. Sekarang pikiran di pikiran saya adalah pikiran Kristus. Hati saya hati Kristus. Amin, saudara. Itu harus diperangi. Itu tidak terjadi begitu saja. Lalu kita bernyanyi, aku berserah. Terserah Tuhan apa yang terjadi. Dan saudara tetap di situ. Saudara jadi balik ke manusia lamanya. Perlu diperangi dengan tindakan-tindakan dari kita. Proses penaklukan diri tersebut harus berlangsung sama seperti, perhatikan. Untuk menanamkan manusia baru, nilai baru dalam diri kita itu prosesnya sama seperti kita takluk kepada dosa itu. Kita lakukan berulang-ulang, kita pikirkan berulang-ulang. Nah sekarang pikirkan berulang-ulang kebenaran dan lakukan terus berulang-ulang. Maka nilai kebenaran dalam Kristus itu terjadi dan tertanam dalam diri kita. Amin. Waktu manusia lama kita terbentuk. Jadi sama prosesnya. Sekali respon manusia baru telah terbentuk dalam diri kita, maka ia akan membawa kita kepada penundukan, penghambaan diri pada kebenaran. Ketika kita terus melakukannya berulang-ulang, sama seperti kita melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Sama seperti kita melakukan dosa itu berulang-ulang. Maka kebiasaan baru, manusia baru, kebenaran itu akan menyatu, akan tertanam di dalam diri kita. Dan kita juga tertanam dalam kebenaran itu. Ketika itu terjadi, itulah yang disebut dengan bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Bertumbuh menjadi dewasa. Next. Ketika kita menghambakan diri pada kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan, kemenangan, dan pertumbuhan total dalam Kristus. Sehingga berkat rohani, jasmani, dan kepercayaan Allah yang lebih besar akan terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Iya, sudah pasti. Kenapa? Karena Tuhan berikan analogi itu kepada saya. Semakin anak kita dewasa, kepercayaan kita semakin besar kepadanya. Sama, semakin saudara dewasa di dalam Tuhan, kepercayaan Tuhan akan semakin besar kepada kita. Dan saudara akan dimampukan Tuhan untuk melihat hal-hal yang lebih besar, mengalami hal yang lebih besar, dibawa next level sama Tuhan. Karena apa? Sekarang Tuhan melihat
kapasitas kita sampai ke sana. Amin. Dan saya percaya di tahun ini kita alami, saudaraku. Selama kita terus mau diproses Tuhan, menjadi dewasa, dan kita hidup sebagai hamba kebenaran. Sekali lagi ingat, tidak ada yang instan. Hanya Indomie yang instan, saudara. Nah, proses perjalanan hidup ini itu panjang. Oleh karenanya di dalam keguruan ada istilah berkata demikian. Karena kebetulan saya dari sana. Long life education. Belajar seumur hidup. Jadi kita perlu belajar seumur hidup kita. Perhatikan ini. Rahasia dan langkah awal untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan adalah hidup menjadi hamba kebenarannya. Hambakan diri kita kepada kebenaran Allah. Maka kita akan semakin dewasa dalam Tuhan. Sadari yang salah itu salah. Jangan mengkompromikannya. Oh enggak apa-apa ini, enggak apa-apa ini. Jangan begitu. Ingat, setiap hal, setiap kata kalimat yang ditulis dalam firman, itu ada maksudnya. Sama seperti yang kita bicarakan di hari Minggu yang lalu. Kira-kira apakah secara kebetulan Matius diwahyukan oleh Roh Kudus untuk menulis kunjungan orang Majus datang dari timur, dari yang jauh menuju Bethlehem hanya untuk bertemu Yesus yang sudah anak-anak pada saat itu. Dan ketika ketemu mereka membawa persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan dan mur? Oh tidak. Tidak. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana penyembahan yang benar. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana cara membawa persembahan yang benar. Karena kita sudah belajar di kitab Maliaki tegur itu umat Tuhan. Yang berstatus umat Tuhan. Tapi membawa persembahan kepada Tuhan dikatakan, kamu bawa persembahan kepadaku. Tapi yang cacat, sakit, buta, pincang. Itukah yang kamu maksud penghormatan kepadaku, kata Tuhan. Sementara namaku dihormati di atas segala bangsa. Apakah itu terjadi di lingkungan umat Tuhan? Terjadi. Sementara orang Majus, ratu dari Sheba yang bukan umat pilihan. Mereka datang. Dan membawa yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk penyembahan mereka. Penghormatan mereka kepada Tuhan. Apa itu? Emas. Karena ternyata bagi orang-orang di luar orang Yahudi, para penyembah berhala, persembahan emas itu adalah persembahan tertinggi sebagai tanda penghormatan tertinggi kepada dewanya. Dan itu mereka bawa. Jadi ketika ditulis itu oleh Matius, ada maksud di dalamnya. Tuhan sedang mengoreksi umatnya dan sekaligus mengajar kita bagaimana melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi. Ayo, mari menyerahkan hidup kita ke dalam kebenaran. Karena Tuhan menyediakan hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau bawa kita mengalami di tahun ini. Yang mau dan percaya katakan amin.